istimewa di sisi Allah. Ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk tadabbur Quran kita. Kita terakhir sudah membahas masalah atau sudah sampai pada surat Al-Kautsar, ya. Ini telaga haudnya Nabi, ya. Dan juga Nahrul Kautsar. Ya. Nahrul Kautsar adalah sungai yang turun dari surga dan berkumpul sampai ke telaga Nabi di padang mahsyar. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan di surat Al-Maun yang insya Allah masih di surat Juz Amma, ya, berkaitan dengan amaliyah keyakinan, peningkatan keyakinan iman kita kepada Allah. Nanti akan dibahaskan dari kupasan ayat-ayatnya. Baik, surah Al-Maun, ya. Barangkali kita sudah tahu semuanya maknanya. Al-Maun artinya apa? Yaitu bantuan, ya, musa'adah, ta'awun. Nah, di sini Allah mengawali surat ini dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ya, ara'aita. Ya, di sini ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad dengan sighahnya atau khitabnya, lawan bicara dalam konteks ayat pertama ini adalah tahukah kamu, ya, kamu di sini adalah siapa? Adalah Nabi Muhammad, ya. Tetapi ini lantas tidak hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad saja, ya, tapi juga kepada umatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah engkau Muhammad siapa saja orang-orang yang yukadzibu biddin, yang mendustakan apa? Ad-din. Ya, jadi ad-din di sini jangan dimaknai secara sempit hanya masalah agama. Ya. Jadi seringnya kita terjemahkan agama, tetapi kita kembali kepada mana tafsir. Ad-din di sini adalah apa? Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala ara'aita ya Muhammad alladzi yukadzibu biddin wa huwa al-ma'ad wal jazaa was thawab. Ya. Jadi ad-din di sini siapakah yang mendustakan ad-din? Ya, adalah mendustakan tentang masalah al-ma'ad, akan adanya hari apa? Pembangkitan, kita kembali kepada Allah setelah hari kiamat, kemudian ada tiupan sangkala yang kedua, maka kita akan kembali kepada Allah di padang mahsyar, semuanya dikumpulkan. Itu hisab. Al-ma'ad al-jaza was thawab, ya, yaitu apa? Balasan dan ganjaran thawab, ya. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan tentang pentingnya hari kiamat, ya. Karena di antara kesesatan orang-orang kafir, ya, yang mereka tidak percaya kepada hari kiamat atau adanya hari pembalasan, adanya hari hisab, adanya hari kebangkitan tadi, ya, mereka karena tidak percaya sehingga ketika hidup di dunia ini akan beramal dengan sebebas-bebasnya, karena merasa apa? Karena merasa tidak adanya pembalasan atau apa yang Allah akan berikan terhadap orang yang ketika di dunia beramal baik, ya. Karena mereka merasa tidak percaya, maka hidup dunia itu adalah apa? Ya, dimanai sendiri, sebebas-bebasnya. Tapi berbeda halnya dengan orang beriman. Ya, keyakinan kita dengan orang kafir bedanya adalah kita percaya akan adanya hari pembangkitan, ya, hari pembalasan, hari di mana manusia dihisab oleh Allah dengan waktu yang sekian lama, kemudian kita akan ditentukan surga dan neraka kita. Seperti itu. Maka inilah letak akidah yang membedakan antara kita orang beriman dengan apa? Dengan orang kafir yang hari ini mereka hidup sebebas-bebasnya. Ada yang minum minuman keras, ya. Ada yang memakan ya daging babi dan sebagainya, ya, atau memakan bangkai saudaranya, ya, dengan bergibah dan sebagainya, karena merasa tidak adanya pembalasan yang Allah akan berikan suatu saat kelak, ya. Maka di sini Nabi diingatkan tentang perkara keyakinan, ini adalah perkara yang sangat besar, maka termasuk dalam perkara rukun iman, ya. Bahkan
Allah sering menisbatkan dalam hadis-hadisnya, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya hari akhir itu adalah hari di mana akan ditegakkan segala hal yang Allah sudah janjikan, dan keadaan pada saat itu sudah semuanya sifatnya yakin, tidak ada hal yang diragukan lagi, dan semuanya manusia akan mengalami. Maka kita disuruh waktu rabbaka hatta ya'tiyanal yaqin, sampai ya datang kematian kita suruh untuk beribadah kepada Allah. Al yakin itu adalah al maut, itu kematian. Ya. Kemudian ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Maka itulah orang-orang yang yad'ul yatim, ya. Orang-orang yang yang mendustakan hari pembalasan, ya, ad-din, ya, tadi adalah ciri pertama diungkap dalam ayat dalam surat Al-Maun ini adalah alladzi yad'ul yatim, ya. Yaitu orang-orang yang kata Ibnu Katsir, maknanya adalah walladzi ya yakharul yatim wa yutlimuhu, ya, haqqahu, ya. Mereka adalah orang yang berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim dan mendolimi hak-haknya, ya, dengan cara wala yutimuhu wala yuhsinu ilaihi, ya. Tidak memberi makan, tidak berbuat baik dalam perilaku sehari-hari kepada mereka, ya. Jadi di sini orang yang mendustakan hari pembalasan, mereka, ya, ketika ada perintah Allah untuk memuliakan anak yatim, ya, ternyata mereka malah mereka berlaku sewenang-wenang, yakhar, ya, bahkan yutlim, mendolimi. Nah, di sini menjadi penting bagi kita sebenarnya yatim itu kriterianya bagaimana, ya. Sebelum kita akan sedikit mengupas, karena kupasan tafsirnya ternyata ringkas sekali, ya. Kita akan tambahkan sedikit tambahannya dari kitab yang lain, Kitabul Kabair, tentang hukum memakan harta anak yatim. Ya, di sini yang harus kita ketahui, ya, yatim itu secara kacamata agama maknanya apa? Kalau secara mana bahasa, al yatim di mana al infirat al fard, ya, yaitu menyendiri, ya. Artinya ada sesuatu yang meninggalkan sehingga dia menjadi sendiri, ya. Tetapi di dalam kitab Lisanul Arab, kata Ibnu Mundir, ya, ya, jadi yatim itu hanya berlaku ternyata menurut penjelasan ulama, ya, karena Lisanul Arabnya adalah kamus Islam terbesar, ya, dan paling lengkap, ya. Ada Al-Munjid, ada Mujamul Wasit, ya, ada kamus Indonesia Munawir, ada mungkin Profesor Muhammad Yunus dalam kamusnya, tetapi yang paling besar, paling lengkap adalah Lisanul Arab. Di sini dikatakan al yatim finnas min kibalil ab, ya. Jadi yang disebut yatim itu, anak yatim adalah seorang yang ditinggalkan oleh bapaknya, ya. Yang ini berbeda kalau dari kategori hewan. Kalau hewan disebut yatim, ya, wa fil bahaim min kibalil ya. Jadi kalau yatim dalam di dunia hewan itu ketika ditinggal ibunya, karena ditinggal ibunya itu pasti tidak ada yang memberikan proses perkembangan awal, kan pasti butuh menyusui, ya kan, bagi seorang hewan. Bagi seekor hewan, yang seorang hewan, seekor hewan, ya, maka sangat kesusahan, ya, seekor hewan untuk hidup. Misalnya ayam, atau misalnya kucing, ya. Ya, meskipun kucing sekarang ada juga yang tetap hidup karena dikasih bantuan oleh manusia, ada faktor eksternal, tapi secara faktor lahiriahnya ini sangat susah, ya. Karena pada fase awal hewan itu butuh seekor betina, ya, atau induknya. Tapi seorang manusia dikatakan yatim menurut agama adalah ketika ditinggal bapaknya, ya. Karena bapak inilah yang akan, apalagi kalau ditinjau dari kehidupan zaman dulu, ya, hidup dalam kondisi hukum alam, ya, maka seorang bapak itu adalah simbol pelindung, simbol yang mampu memberikan perlindungan yang kuat, ya, dalam penjagaan setelah ditinggal
seorang ibu. Maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Fauzan, al-yatim huwa as-shaghir alladzi mata abu. Jadi yang disebut anak yatim ya, adalah apa? Seorang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Ya. Nah, ketika ditinggal mati oleh bapaknya, maka hilanglah simbol apa? Pelindung. Ya. Simbol yang apa? Ya, yaitu man yu'inuhu wa ila man yahmihi wa ila man yurabbi. Nah, kehilangan sosok yang bakal apa? Membantu dia di dalam tumbuh perkembangannya, kemudian melindungi dia, bahkan mendidik dia. Ya. Dan man yudafi'u anhu, dan bahkan membentengi dia dari segala gangguan. Karena anak pada masa usia awal sangat lemah. Ya. Jadi kalau dalam terminologi agama, ternyata yatim itu adalah yang meninggal bapaknya. Ya. Kalau hewan tadi ibunya. Walau yukol liman faqadal minan nas yatimnya, dan tidak dikatakan kalau orang yang kehilangan seorang ibu dari golongan manusia adalah seorang yatim. Ya. Dan ini juga bisa dilihat dari keterangan ulama yang lain. Ya. Kan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah adalah fikih ya, kontemporer yang banyak membahas tentang masalah agama dan paling lengkap dalam masalah fikih ya, ada 45 jilid kurang lebihnya. Diterbitkan oleh Departemen Agama Kuwait ya, di Bank Kuwait sana. Al-yatim bi annahu man mata abuhu wa huwa dunal bulugh ya. Jadi yang disebut yatim adalah orang yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Jadi ketika dia masih belum balik, artinya kecil, maka ya, dia dikatakan yatim ketika bapaknya meninggal. Ya. Karena sesuai dengan hadis la yutma ba'da ihtilam, ya, tidak dikatakan yatim kalau dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Maksudnya di sini adalah bagi seorang siapa? Anak laki-laki. Jadi yatim di sini ada batasannya, ya. Kapan dia harus dilindungi sekali, ya. Bahkan nanti keutamaan-keutamaannya sangat banyak. Ya. Tapi nanti ketika sudah sampai baliknya, ya, ini maka sudah tidak dikatakan ya yatim. Ya. Jadi cirinya, ya, kalau dia laki-laki jelas dia tadi sesuai dengan hadis riwayat Tabari tadi, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir adalah ihtilam atau mimpi basah. Ya. Atau ditambahkan dalam istilah fikih keluar bulu-bulu di sekitar kemaluan. Ya. Dan bagi laki-laki usia dia sudah 15 tahun. Ya. Ini sesuai dengan kalender Komariah. Tetapi bagi perempuan dia jatuh haid ya, dan usianya paling tidak minimal itu adalah 9 tahun. Maka di atas itu dia kategorinya secara fikih itu balik. Ya. Tetapi terkadang balik ada juga yang belum siap memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, ini secara kacamata fikih. Yang jelas pada usia 0, pada usia 1 tahun seterusnya sampai 15 tahun si anak sangat membutuhkan sosok bapak, apalagi zaman dulu ya, kalau ibu itu identiknya di rumah ya, maka kalau kehilangan seorang bapak yang akan bekerja ya, di luar rumah itu sangat memberatkan. Maka jatuhlah yatim itu ya pada istilah seorang anak yang ditinggal mati bapaknya ya, dan bukan ibunya. Kalau ditinggal mati ibunya namanya apa? Namanya al-muqta ya, al-muqta ya. Seorang perempuan yang tinggal ibunya dan dia belum balik. Ya, ini bisa dilihat di dalam Mu'jamul Wasit ya. Kamus Mu'jamul Wasit Bu Hasan Ali Ismail. Terus kalau ada anak yang nggak punya bapak dan nggak punya ibu, kita membahasakan yatim piatu. Kalau dalam istilah syar'inya adalah apa? Lauting ya, kata Ibnu Munzir dalam Lisanul Arab ya, laki-laki Lisanul Arab jadi rujukan para ulama, yaitu seorang anak yang ya mata abuhu wa ummu wa huwa lam yakun baligh ya, dia belum sampai pada baliknya ditinggal bapak ibunya, namanya lauting. Dan di sini kita masuk pembahasan yatim ya, karena yatim adalah seorang yang ditinggal bapaknya, sosok yang akan melindungi dia dalam perkembangannya. Ya. Zaman dulu suku-suku itu saling berperang, ya. Maka sosok bapak itu kalau tidak ada
ya apalagi perempuan akan jadi harta warisan yang akan diambil yang lainnya. Maka ini adalah situasi yang sangat memberatkan bagi seorang anak dan seorang ibu. Ya. Maka kalau ditinggal bapak sebut ya yatim. Adapun istilah bahasa Indonesia ya itu hampir sama ya. Yatim, kemudian ada istilah piatu. Kalau piatu tidak disebutkan dalam dalam fikih, tadi disebutkan apa? Disebutkan namanya al-muqta. Ya. Nah, di sini kenapa kita dilarang untuk menghadik anak yatim? Ya, kita tahu bahwasanya memuliakan anak yatim itu adalah satu hal yang sangat sangat istimewa. Ya. Bahkan Nabi kita sendiri adalah seorang yang lahir apa? Yatim. Ya. Dan bahkan juga para ulama yang besar ya, itu juga lahir dalam kondisi yatim. Siapa? Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu juga seorang yang ditinggal bapaknya dan dalam pengasuhan ibunya. Ya, pada usia sekian dia dibawa ke Madinah. Yang mengatakan 6 tahun, yang mengatakan mendekati sana. Kemudian ada juga ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, gurunya Syekh Utsaimin yang punya tafsir Karim Ar-Rahman ya, atau disebut tafsir As-Sa'di fi Kalamil Manan itu. Nah, itu dia juga ternyata seorang yang yatim. Ya. Jadi subhanallah banyak ulama yang besar ya, bahkan Nabi terlahir dalam kondisi yatim. Jadi yatim itu adalah takdir dan bukan satu penghalang seorang untuk menjadi tokoh besar. Dan ternyata sosok ibu adalah sosok yang sangat penting juga dari sisi apa? Khaldonah atau pengasuhan secara dari hati ke hati ini lebih berbekas dan punya pengaruh yang besar. Maka madrasatul ula al-um. Madrasah yang pertama adalah ibu. Tetapi kalau dari sisi ekonomi ditinggal bapak itu akan terasa. Maka di sini dibahaskan tentang larangan kita untuk apa? Ya, mengambil harta anak yatim. Ya, jadi termasuk dalam kategori apa? Dosa besar. Sebutkan di dalam ya karena namanya anak yatim itu ditinggalkan bapaknya, ya, uangnya ya atau hartanya itu pasti apa? Suatu saat tidak akan utuh, ya akan berkurang terus. Dan sosok bapak lah yang bisa bekerja ketika hilang, maka apa? Sangat membutuhkan keberadaan uang itu untuk apa? Bisa menjamin sampai usia dewasa. Maka Allah melarang ya bagi kita untuk mengambil harta anak yatim dengan rincian penjelasan seperti ini. Disebutkan dalam kitab Kabair, sesungguhnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman ya innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ya. Surah An-Nisa ayat 10. Orang-orang yang memakan harta anak yatim ya, maka mereka seperti memakan apa? Memakan dalam perutnya itu apa? Api. Ya. Sepenuh isi perutnya, ya kan? Dan mereka kelak akan dimasukkan dalam neraka. Artinya kalau sudah ada wa'id ya, larangan seperti ini dalam ayat ataupun nanti hadis, maka terkategori apa? Dosa besar. Kenapa? Karena ada haknya, ya, ada hukumannya kelak di neraka. Maka disebut dosa besar itu kalau ada ancamannya, baik itu disebutkan dalam ayat ya atau dalam hadis Nabi. Maka itu termasuk dosa besar. Ya. Ya, maka kata As-Sudi, ya, menjelaskan ayat tadi, yuhsaru akilu malil yatim dzulman yaumil qiyamah. Kelak bagi orang-orang yang ya tega-teganya mengambil dan memakan bahkan harta anak yatim akan dikumpulkan pada hari kelak yaumil qiyamah walahaban nar yakhruju min fihi ya. Dan api itu akan menyambar dan artinya keluar dari perutnya tadi. Proses keluarnya lewat mana? Jadi wajib pasti. Lewat minfi dari mulutnya. Jadi api itu yang tadi, yang dia pengaruh makan harta anak yatim sepenuh perutnya tersimpan dalam perutnya itu. Maka ketika di hari kiamat ditampakkan dalam keadaan api itu nanti apa? Menyala-nyala keluar dari minfi. Ya. Wa min musami'i. Ya, dan juga keluar dari jalur yang lain itu apa? Telinganya. Jadi ini keluar apa? Api. Dari mulutnya, dari telinganya. Wa anfihi dan dari hidungnya, ya. Wa ainihi dan dari matanya. Subhanallah, ya. Ini manusia api gitu ya.
Jadi dari mata, dari hal yang nampak itu kan orang akan melihat dari mana? Dari wajah, ya kan? Ya, kalau sudah kelihatan wajahnya berapi-api, ini benar-benar berapi, ya, itu sungguh sangat jelek keadaan seperti itu yang Allah tambahkan. Kullu man ra'ahu yarifu annahu akilu malil yatim. Semua orang yang berkumpul di padang mahsyar akan mengenali dirinya bahwasanya dia apa? Seorang yang memakan harta anak yatim. Kenapa? Karena keluar dari apa? Dari mulut, telinga, lubang hidung dan mata itu api semuanya. Naudzubillah waliyadzubillah, ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang mengelola harta anak yatim? Ya, artinya memakai. Ya. Maka kata ulama, fakulu waliyatim idakana fakiron. Setiap orang yang menjadi kafil yatim, yang menanggung kehidupan untuk pertumbuhan anak yatim, dan dia yang mengelola hartanya tadi. Jika yang kafil yatim yang memelihara tadi adalah seorang yang fakir, maka ya kalau dia memakan dari hartanya dengan cara yang benar, ya ikut rikiyamihi alaihi fi masolihi wa tanmiyati mali fala ba'sa alaihi. Jika dia mengambil hartanya anak yatim tadi karena dia seorang yang fakir, sementara dia harus menghidupi dirinya, tapi juga murid-muridnya menghidupi anak yatim juga, maka dia boleh, kalau memang kategorinya dia fakir juga, memakai harta anak yatim tadi, tapi dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang sesuai ukuran, ya, yang dibenarkan. Ikut rikiyamihi alaihi fi masolihi. Mungkin kan sekedar dia bisa mengambil kemaslahatan, mungkin untuk dia beli beras hari itu dan dimakan bersama karena dia juga lapar, ya, nggak punya uang, ya, dia boleh memakan sekedar untuk maslahat itu, ya. Atau dia memakai uangnya tadi untuk watan miyati malihi, untuk mengembangkan harta anak yatim tadi, karena usia 15 tahun untuk kategori laki-laki adalah usia yang sangat lama, ya, dan bisa terjadi terjadi penurusan nilai mata uang. Mungkin kalau kafil yatimnya pintar, ini anaknya ditinggali harta sekian M, 1 M misalnya. Mungkin bisa jadi separohnya itu dibelikan tanah, ya, karena tanah itu akan berkembang. Ya, jadi jangan buat usaha misalnya yang bisa turun. Jadi harus pintar-pintar mengelola. Ya. Mungkin kalau bikin usaha, ya, beli kembang, ya, antorium yang zaman dulu, karena saat itu mahal. Tapi ketika zamannya itu ditinggal, kemudian harganya jatuh, nah ini akan rugi. Maka jangan berpikir untuk yang usaha pengembangan bisnis seperti itu. Atau mungkin kayak sekarang ada janda bolong, ada jenis-jenis yang sifatnya ingin cari sukses yang cepat, ya, ini mungkin kurang aman pertimbangannya. Wa ma zada alal ma'ruf fasuhtun haram, ya. Maka kalau dia ya, dia tadi kan dibolehkan mengambil sekedarnya saja, tapi kalau terlalu banyak, ya, nah ini jatuh pada perkara yang haram. Artinya dia tidak hanya sekedar makan, ya, tapi juga menjadikan harta anak yatim itu untuk modal perusahaannya, gitu, ya. Meskipun anak ini ya mungkin paham terima-terima aja, tapi kan tetap anak itu kan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu kan belum akil, ya. Maka dia pasti iya saja. Nah, ini secara kacamata agama termasuk memakan harta anak yatim, ya. Karena dia menggunakannya berlebihan, ya. Artinya tidak sesuai dengan cara yang ma'ruf, dan ini jatuh pada perkara yang haram. Sesuai dengan firman Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Jika orang yang memelihara anak yatim tadi kategorinya kaya, maka dia falyasta'fif, mencukupkan dirinya untuk tidak memakai. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ya. Tetapi kalau dia fakir, bolehlah dia mengambil harta anak yatim tadi untuk sekedar kemaslahatan saja. Maka di sini ditafsirkan wa fil akal bil ma'ruf arba'ati aqwal. Di dalam makna boleh mengambil harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf ini ada 4 kategori. Ini diterangkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Masir. Jadi kitab tafsir ini banyak, nggak cuma tafsir Mukatsir, tafsir At-Tabari, ya. Ada namanya seorang ulama Ibnul Jauzi yang meringkas tafsir yang meringkas
Ihya Ulumuddin menjadi kitab Minhajul Qasidin. Dia seorang ahli hadis, ahli tazkiyah dan lain sebagainya. Dan dia juga seorang ahli tafsir. Dalam kitabnya Zadul Masir dia menjelaskan yang al-aql bil ma'ruf tadi kategorinya bisa dimaknai 4 ya, 4 penilaian. Yang pertama, annahu al-ahdu ala wasil qard ya. Bahasanya dia memakan dengan cara yang dibenarkan, itu maknanya adalah ya bagi kafil yatim, yayasan anak yatim dan sebagainya ya. Dia mengambilnya dengan tujuan apa? Al-qard ya, yaitu untuk meminjam. Jadi memang dia mengambil tabungan anak yatim tadi, tapi tujuannya untuk meminjam. Artinya kalau minjam suatu saat pasti mengembalikan. Ini dibolehkan, ya kan? Karena termasuk kategori bil ma'ruf. Atau al-aqlu bi qadril hajah min ghairi israf. Atau dia mengambil tadi, ya, untuk memenuhi kebutuhan hajahnya, ya, makan, ya, tapi tidak sampai berlebihan. Ya. Taruhlah kalau mungkin makan nasinya, dia makan berbarengan ya sama anak yatimnya tadi, ya, dan tidak ada israf. Ya. Mungkin lauknya ya seperlunya, tidak perlu pesannya di McD, ya kan? Nggak perlu makannya apa gulai kambing seterusnya, ya, atau mungkin steak. Nah ini jadi seperlunya, karena harta ini akan dipakai untuk kemudian hari, keperluan dia sekolah, ya, keperluan dia usaha dan lain sebagainya. Ya. Maka nggak boleh habis-habiskan di awal. Maka boleh mengambilnya sesuai dengan kebutuhan saja tanpa ada israf, tanpa ada kategori apa? Israf, berlebihan. Kedua, ya. Kemudian yang ketiganya, annahu ahdu bi qadri idza amila lil yatim amalan. Boleh dia mengambil harta anak yatim, ya, dengan ukuran timbangan karena dia idza amila lil yatim, karena dia bekerja untuk anak yatim tadi. Misalnya, ya, apa namanya? Ini masuk kategori yayasan bisa jadi enggak ya? Bisa ya. Jadi kalau dia memang punya keluarga juga ya, dan dia dititipi anak yatim banyak, sementara anak yatimnya setiap tahun tuh nggak pernah apa? Nggak pernah mentas. Kalau satu anak yatim 15 tahun selesai, urusan selesai, ya kan? Tapi setiap tahunnya malah nambah, ada 5 orang, 10 orang ya, bahkan ada yang dikumpulkan. Maka kalau memang dia ya niatnya mengambil karena memang nggak ada aktivitas yang lain yang menyibukkan dia, terpaksa memang harus melayani anak yatim tadi, bolehlah dia mengambil sesuai dengan ukuran yang dibenarkan dari pendapatan anak yatim tadi. Ya. Tidak boleh mengambil sampai apa 10 juta ya di luar UMR bahkan gitu. Tapi mungkin ya namanya ini juga harta yang sifatnya lah dimiliki sama anak yang dhaif, yang lemah, maka tidak perlu harus sesuai UMR pun tidak perlu, kecuali kalau memang yayasan itu sangat besar. Walau bisawab ya. Jadi di sini annahu idza akhadha bi qadri idza amila lil yatim. Kalau dia bekerja untuk anak yatim, ya, dia boleh apa? Mengambil karena mengambil apa? Harta yang terakumulasi tadi dari anak yatim, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian walyaqul bil ma'ruf, boleh mengambil ya dari anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Yang terakhir adalah yang keempat, anau akhdu inda darurat. Dia mengambilnya karena keadaan yang sangat darurat. Ya. Mungkin dia sedang sakit, ya, sedang sakit, atau anaknya sakit, atau anaknya butuh pertolongan segera untuk mendapatkan uang. Maka harta anak yatim yang dia kelola tadi boleh dia mengambil karena darurat. Ya, darurat itu kategorinya apa? Nyawa, ya kan? Atau keselamatan agamanya dan sebagainya. Nah, fa'in aisar ya. Jika dia sudah dalam kondisi yang sudah dimudahkan Allah, artinya sudah kecukupan lagi, qadha, maka dia wajib mengqadha atau menggantinya. Ya, enggak boleh sekedar, oh, saya habis kebakaran rumah, saya ngambil gitu ya. Anaknya sakit, saya ngambil. Ya, ntar sakit lagi ngambil alasan darurat. Ya. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau dia sudah normal kembali, dia hendaknya mengganti. Ya. Maka wa in lam yusir wa huwa fi hilin, ya. Tetapi kalau dia dalam kondisi berikutnya, ya, dia tidak bisa kembali normal untuk kecukupan lagi, dia ternyata ya mungkin habis jatuh stroke, ya dia nggak mampu untuk mengembalikan harta anak yang sudah diambilnya, yang sudah dikelola tadi, bagaimana hukumnya? Wa in lam yusir fa huwa fi hilin.
Kalau dia memang jatuh dalam kondisi sudah tidak mampu untuk mengembalikannya, maka itu dikategorikan halal. Ya. Fa illam yusir fa huwa fi'lin. Ya. Ini adalah kenapa? Karena memang tidak ada kemampuan. La yukallifullah. Ya. Allah tidak membebani seorang di atas kemampuannya. Tetapi ya di sini kalau memang dia berpikir ada kondisi yang dia anggap untuk mampu, ya, maka statusnya tadi ya apa? Seperti meminjam. Kalau meminjam maka harus mengembalikan. Meskipun momennya karena darurat. Kalau meminjam tadi di awal apa? Momennya normal, dia meminjam saja. Ya, untuk usaha yang lainnya. Nah, ini termasuk perkara yang secara uruf, secara kebiasaan dibolehkan. Jadi ada 4 kategori tadi. Ya. Meminjam, ya boleh memakan tanpa berlebihan. Kalau memang dia dikondisikan sebagai pekerja bagi anak yatim, mengambil sampah yang ada di situ, ya kan? Kemudian apa namanya, dokter yang memeriksa, ya kan, yang memang dia juga nggak ada yang backup, ya, misalnya kayak tugas resmi negara, maka dibolehkan karena untuk beli obat lagi dan sebagainya. Dan yang terakhir apa tadi, ketika darurat, ya dia boleh mengambilnya. Ketika kondisi normal dia harus mengembalikan. Ini yang disebut dengan falyakul bil ma'ruf. Maka dengan harta yang anak yatim ini kita harus berhati-hati, ya. Karena kalau kita mampu mengelola anak yatim tadi dengan baik, kata Rasulullah, Allah janjikan apa? Anak wa kafil yatim bil jannah kahatain, ya. Ya, jadi wasara bil sababah wal wusta. Wa faraja bainahuma, sedikit dia meranggangkan, tapi kondisi 2 jari itu sangat dekat. Artinya ini termasuk kalau menurut ulama adalah amalan mut'ad, ya. Jadi amalan yang mempercepat orang untuk sampai pada surga. Apa itu? Mengasuh anak yatim, ya. Tapi harus belajar fikih dulu dengan benar agar kita tidak jatuh dalam kategori yang memakan harta anak yatim. Karena apa? Kategorinya dosa besar. Tetapi kalau kita ini biasanya sesuatu yang dosa besar, kalau dibalik, ya, kalau mau meninggalkan dosa besar, imannya naik dan pahalanya juga luar biasa. Maka yang paling penting untuk menjadi seorang kafil yatim adalah apa? Belajar tentang ilmu fikih, ya, fikihul aitam. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan ya dalam hadis yang lain tentang keutamaan memelihara anak yatim, ya, cuman di sini hadisnya dhaif, ya. Setelah diteliti, isnaduhu dhaif dan diriwayatkan oleh Syekh Albani, hadis dari Ibnu Mubarak, ya, katakan khairul buyut, ya, bayatun fihi yatim yuhsinu ilaihi. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dia berbuat baik kepadanya. Wasyarul buyut baitun fihi yatim, ya, wa yusau ilaihi. Seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi dia berbuat keburukan kepada dia, ya. Wa habu ila ibadallah ila ta'ala man istana asan ila yatim aw armalah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat baik di hadapan Allah adalah orang yang berbuat kebaikan kepada anak yatim dan para janda, ya. Tetapi hadis ini kalau dilihat dari sisi makna, ya, ini adalah satu hal yang baik, ya. Ya, dan nanti diperkuat dengan hadis yang lainnya sebutkan dalam hadis sahih ghairihi, ya. Man qadama yatiman minal muslimin ila ta'ami wa syarabi, barang siapa yang mampu mengumpulkan anak yatim, ya, di rumahnya, ya, tentunya atau di lembaganya, ya, dia memberikan makan dan memberikan minuman hatta yuhniyahullahu ta'ala, ya, sampai Allah menjadikan dia yuhni, mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, artinya dewasa. Apa Allah katakan dalam hadis ini, awajaballahu lahul jannah ila an ya'mal danban la yuhbar. Maka Allah mewajibkan baginya untuk masuk surga, ya, kecuali kalau dia beramal dengan satu dosa la yuhbar, yang tidak diampuni, artinya berbuat syirik. Jadi orang menjadi kafil yatim, ya, itu Allah berikan dia untuk masuk surga. Wajibkan dirinya untuk apa? Masuk surga. Dan ini sesuai dengan, dan hadis ini adalah kategorinya hasan, sahih li ghairihi. Jadi sahih dari kategori hadis hasan yang dia karena banyak hadis-hadis hasan yang lain, hadis yang baik, ya, maka menjadi sahih li ghairihi. Dan diperkuat dengan hadis tadi yang dikatakan oleh Nabi, ana dan kafil yatim apa? Kahataini bil jannah. Jadi inilah keutamaan kita memelihara anak yatim. Baik. Ya. Kemudian ayat berikutnya apa?
Fawailul lil musallin, ya, fawailul lil musallin. Maka sungguh celaka, ya, bagi orang-orang yang sholat. Nah, kok bisa ya orang yang sholat masih Allah kategorikan celaka? Ini maknanya apa? Bahasanya orang yang sholat di sini kata Ibnu Katsir adalah apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Yaitu orang-orang yang ketika sholat mereka itu apa? Lalai. Ya. Tapi kita bahas dulu ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Ya. Jadi celakalah orang yang sholat di sini mendapatkan apa? Wa'id, ya, peringatan akan adanya wail. Ya. Wail di sini sebagian mufasir, ya, adalah apa? Nama dari sebuah jahannam, ya. Jadi huwa waidin fi jahannam la suyirat fihil jibal ad-dunya la dabat min siddatil hari min siddatil hari. Jadi wail itu sebagian mufasir menjelaskan dia adalah apa? Bukan sekedar makna celaka saja, ya. Pasti kalau disebut celaka kategorinya dosa besar, iya secara makna bahasa. Tapi secara tinjauan yang lain, ya, dalam keterangan tafsiran yang lain, wakila yang disebut dengan wail adalah apa? Wawadun fi jahannam, adalah satu lembah yang ada di neraka jahanam yang sangat panas. Yang sekiranya kalau kita memindahkan gunung Pangrango, ya, gunung gede atau gunung Salak atau gunung Himalaya yang sangat besar di dunia ini, yang dingin sekalipun, ya, kalau sekiranya kita lausuirat fihil jibal, ya, kalau sekiranya digeser, ya, sebuah gunung, ya, jibal di sini adalah jamak dari gunung-gunung, ya, fihi jibal di dunia, gunung-gunung yang ada di dunia itu digeser, dimasukkan ke lembah tadi, la dapat, ya, maka akan meleleh, ya. Meleleh itu artinya apa? Suatu benda yang padat karena panas yang begitu panas akan meleleh, ya. Min siddati hari, karena apa? Begitu panasnya lembah tadi. Kenapa gunung itu meleleh? Karena gunung itu batu-batuan, bukan kayu. Kalau kayu itu akan terbakar, ya kan? Tapi di sini Allah menggambarkan dia akan meleleh karena isinya batu-batuan. Batu-batuan itu bisa meleleh, ya. Dan kita lihat magma lahar yang membentuk batuan awal, ya, di sekitar kali-kali gunung. Wa huwa maskan man tahawunu, ya, man yatahawanu bis shalah wa yuakhiruha an waqtiha ila an yatuba ilallah. Dan itu adalah satu tempat yang Allah janjikan bagi orang yang apa? Yatahawan, yang menunda-nunda, yang meremehkan, yang menyepelekan akan adanya sholat, wa yuakhiruha, dan dia bahkan menunda-nunda pelaksanaannya dari waktunya, kecuali kalau dia tobat kepada Allah. Wayan dan alama faroto, ya, dan dia menyesali atas perbuatan yang dia apa? Remehkan tadi. Baik, di payung karena sudah azan, kita dengarkan dulu azan 2-3 menit. Bagi daerah lain yang sudah masuk azan, silahkan didengarkan. Dan sintani mustajabani, dua keadaan yang mustajab, yaitu in dan nida, ketika ada suara azan yang akan bisa mengusir setan, dan juga apa? Tahtal matar, ketika turun hujan. Silakan kita dengarkan dulu.
Silakan kalau ada pertanyaan bisa sambil diketik dulu. Baik. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi ayat berikutnya, fawailul lil musallin, sungguh celakalah ya bagi orang yang sholat. Secara makna bahasa wail tadi apa? Celaka ya. Adapun secara makna yang lain, ya wail itu adalah salah satu nama dari apa? Wadun ya, lembah yang ada di neraka jahanam yang sangat panas, yang sekiranya gunung-gunung Jibalu dunia, gunung-gunung dunia itu diperjalankan di atasnya. Kalau disebut diperjalankan itu artinya yang memindah itu bukan kita ya, tapi Allah dengan aziznya, dengan kekuasaannya ya, memindahkan ke sana, maka la dabat min siddati hari ini ya, maka akan meleleh. Maka kembali pada ayat tadi, alladzina hum an shalatihim sahun ya, yaitu orang-orang yang sholatnya itu apa? Sahun. Ya. Artinya apa? Lalai. Maknanya apa nih lalai? Kata Ibnu Abbas, ya wa ghairuhu, yakni al-munafiqina alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Kata Ibnu Abbas, ya, seorang yang ahli takwil yang paling menjadi rujukan dari kalangan sahabat dalam masalah mentafsirkan ayat-ayat Quran, karena takwilannya apa? Selalu benar. Maknanya adalah yaitu orang munafik ya, yang mereka itu sholat secara dohirnya tetapi tidak sholat secara batinnya. Artinya batinnya itu tidak menghadap kepada Allah ya. Walihada qala lil musallin alladzinnahum min ahli sholat. Dan ini kemudian tadi dikatakan celakanya tadi untuk orang yang sholat ya. Bukan orang yang meninggalkan sholat ya. Kalau orang yang meninggalkan sholat jelas bagi kita ya, itu terkategori apa? Ya kufur ya. Karena sholat itu adalah apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Sungguh perjanjian yang membedakan kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman apa? Yaitu apa? Sholat. Barang siapa yang meninggalkannya faman tarakaha faqad kafara. Ya. Maka dia sungguh telah kufur kepada Allah. Karena sholat ini adalah cara kita yang kemarin dalam pembahasan akidah, salah satu usul adalah ibadah badannya yang paling utama ya. Jadi kita ini punya ibadah badan, ada membaca Quran, ada ibadah badan yang lain ya, ceramah, ada ibadah yang lain ya, membantu suami, membantu istri, membantu orang tua, membantu yang orang tua dan lain sebagainya. Tetapi ibadah badan yang paling utama menurut Allah adalah apa? Sholat. Ya, awalu ma yuhasabu, maka dia akan pertama kali dihisab. Dan dalam prosesnya bahkan Allah jadikan Nabi sendiri untuk menghadap kepadanya, untuk menerima kepres. Ya, biasanya bukan kepres lagi ya, tapi ini sudah keputusan dari Allah. Ya, pada peristiwa apa? Pada proses mi'rajnya. Ya, mi'raj ketika Nabi diajak menaiki Jibril ke atas, dan ini berbeda dengan bikhilafi sa'ir syara'in. Ya, berbeda dengan syariat-syariat yang lain yang Allah berikan keterangannya ketika Nabi turun di dunia. Artinya ini apa? Satu hal yang sangat penting ya. Ibadah badan yang sangat penting ya. Wahya ra'sul ibadat al-badani. Salat adalah apa? Ra'sun ya. Itu apa? Puncak ya, atau kepalanya dari ibadah yang terkategori apa? Ibadah badan ya. Maka di sini diterangkan akan celaka ya bagi orang yang sholat tadi ya. Kata Ibnu Katsir, alladzina hum min ahli sholat. Mereka adalah orang yang biasa menunaikan sholat, ahli sholat. Waqad iltazamu biha, bahkan mereka orang yang rutin ya meninggalkan sholat, mengerjakan sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Ya kan? Nah, summa anhasahu, tetapi mereka ketika sholat ya dari mengerjakan sholatnya tadi apa? Sahwi. Mereka apa? Lalai. Lalai dari apa? Lalai dari anfi'liha bil kuliah,
ya, lalai dari mengerjakannya secara apa? Secara sempurna, ya, syarat rukunnya. Maka di sini terkan kama qala Ibnu Abbas wa imma an fi'liha fil waqti al muqaddar la syar'an wa yuhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Ya. Yaitu ya, lalai dari mengerjakan sholat tadi di atas waktunya yang sudah muqaddar, sudah ditetapkan, ya kan, oleh aturan syariat, sehingga dia keluar dari apa? Dari waktunya tadi. Ya, maka kalau kata Said Musayyib, ya, imamnya para tabi'in itu siapa? Said bin Musayyib. Ya. Wa alla yusalli dhuhra hatta ya'ti al-asr. Ini biasanya orang yang sahur itu adalah orang yang tidaklah dia mengerjakan duhur ya kecuali apa di waktu asar. Ya. Dan mungkin dia menunda ya jam setengah, jam 2 ditunda lagi ternyata setengah 3, bahkan jam 3. Kalau sekarang jam berapa ini? Jam 3:04. Mungkin sudah masuk hampir jam 3:10 dia baru sholat. Ya. Maka dia la yusalli sholat apa? Sholat ad-duhur illa fi waqtil asar. Wala yusallil asar ilal maghrib. Dan dia tidak mengerjakan asarnya kecuali di waktu maghrib. Wala yusallil maghrib ilal isya, ya, dan dia tidak mengerjakan maghribnya kecuali setelah datang isya. Wala yusallil isya ilal fajar, dan dia tidak mengerjakan isyanya, bahkan ya dia tinggal tidur dulu ya, baru apa datang fajar dia sholat isyanya ya, dengan alasan daripada tidak dikerjakan, ya kan. Wala yusallil fajar illa ba'da tulu'il isam, dan bahkan dia tidak mengerjakan sholat subuhnya kecuali setelah terbitnya matahari. Nah, ini banyak nggak ini? Banyak. Ya. Maka kata Said bin Musayyab, paman mata huwa musirun ala hadil halah. Barang siapa orang yang ya mengerjakan sholat yang menunda-nunda, ya, dalam keadaan dia mati, ya, musirun senantiasa dia, ya, ala hadil halah, dalam keadaan seperti ini, walam yatub, ya, dan dia juga tidak ada keinginan untuk bertobat, wa'adallahu bil ghain, ya, Allah akan mengancamnya dengan apa? Ghain, yaitu neraka apa? Yaitu wadin fi jahannam, ada satu lembah lagi di neraka jahanam, ya, yang disebut dengan ghain, ya. Jadi orang yang menunda-nunda tadi, ya, selain juga diancam dengan wail, ya, itu juga diancam dengan satu lembah, ya, yaitu yang disebut dengan ghai, ya, yaitu wadun fi jahannam ba'idun qa'rihi, ya, sangat dalam, ya, artinya kalau sangat dalam itu pasti apa, luas sekali dan penghuninya itu bakal banyak, khabisun ta'muhu, dan baunya sangat tidak enak. Itu adalah apa, orang yang mengerjakan waktu sholat asar di waktu maghrib, ya, sholat maghrib di waktu isya, artinya ya dia tidak apa, ya, tidak sesuai dengan aturan sholatnya. Artinya bisa jatuh apa? Tidak sholat juga. Karena apa? Tidak sah sholatnya. Ya. Karena as-sholatu ala waktiha. Sholat itu berdasarkan apa? Ala waktinya, di atas waktunya. Ya. Jadi kalau maghrib, ya, itu apa? Ketika matahari apa? Dari kalimat ghoraba yahribu. Maghrib isim zamannya maghribun. Ya. Maghrib. Teja kuning gitu ya, maka kita boleh sholat. Kalau masih kelihatan matahari belum boleh sholat. Bahkan itu disebut waktu apa? Waktu yang terlarang, ya. Makruh kita untuk sholat di situ. Ya. Nah, tapi ketika sudah tenggelam maka sudah jatuh waktu maghrib. Nah, ketika warna merah tadi sudah hilang, maka selesai waktu maghrib. Karena maghrib dari kalimat apa? Tenggelamnya. Maghraba yahrib. Waktu tenggelamnya matahari. Jadi prosesnya itu apa? Disebut waktu maghrib, ya kan? Dari mungkin kalau kita bahasakan jam 6 sampai jam 7 gitu, hampir 1 jaman. Nah, ketika sudah warna merah itu hilang, datanglah yang disebut dengan asyun, waktu petang. Sholatnya namanya isya. Kalau makan malamnya namanya asya, ya kan, ada fatur makan pagi, goda makan siang. Kalau asya, ya itu adalah makan di waktu asyi, di waktu petang. Jadi kalau petang itu sudah nggak ada merah, artinya itulah waktu isya, ya, sudah nggak ada warna merah di langit lagi, artinya sudah jauh matahari itu berputar di sebelah bagian bumi sebelah dari kita, ya. Nah itu asyun, ya, waktu petang.
mulainya waktu apa? Waktu Isya, ya kan. Kayak sekarang ini sudah Isya, coba kita keluar, tidak ada warna merah lagi. Dan kalau ada warna merah banyak, itu mungkin lampu apa? Ya, lampu sirene ataupun mercon gitu ya. Baik. Jadi seperti itu. Kemudian walam yatul fi salatihim sahun, ya. Kemudian dikatakan di sini kata Atha bin Dinar, ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ayat an salatihim sahun, ya. Lalai dari apa? Salatnya. Walam yatul fi salatihim sahun, ya. Dan tidaklah orang dikatakan lalai dari salatnya itu ketika apa? Wa imma an waqtiha al awal fayu akhiru naha ila akhir iman al-ghaliban. Dikatakan orang itu lalai, yaitu adalah orang yang suka apa? Lalai menunda waktu yang awal sampai dia apa? Datanglah waktu yang akhir, ya. Dan itu dikerjakan senantiasa terus menerus, ya. Wa ima an ada iha bi arkaniha. Ini kata sama tadi Atha bin Dinar, ya. Atau dikatakan orang itu sahun, ya, lalai dari sholatnya adalah an ada iha bi arkani, ya. Karena dia apa? Lalai dari mengerjakan sholat itu dengan apa? Sesuai rukun-rukunnya, ya. Dan surutuhu wa surutiha alal wajhil ma'muri, ya. Atau sesuai dengan apa? Syarat-syaratnya sesuai dengan yang diperintahkan syariat di dalam perkara sholat. Jadi mungkin dia takbir, ya. Takbirnya saja apa? Belum sampai atas Akbar gitu. Kadang-kadang kan kita ngangkat dada sekali. Mungkin kalau dalam madzhab Hambali apa? Di depan dada, ya. Atau madzhab Syafi'i apa? Sampai kepada syahmah atau telinga, ya, daun telinga, ya kan. Nah, ini kadang ada orang yang ya seperti itu, ya. Dia mungkin bahkan tidak sempat ingat untuk niat, padahal niat itu adalah perkara yang disebut apa? Rukun, ya kan. Ya, kemudian kalau disebutkan dalam hadis miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan adalah takbir. Kalau sudah takbir nggak boleh ada aktivitas yang lain. Wa tahliluha at-taslim, dan ketika salam sudah halal lagi aktivitas di luar sholat. Jadi kalau sudah takbir sudah apa? Sudah haram dia untuk beraktivitas, ya, makan, minum, tertawa, ya, atau berkhayal, ya nggak boleh, atau tidur, ya. Padahal tidur itu boleh, ya kan, di luar sholat. Tetapi kalau sudah Allahu Akbar, ya, maka itu sudah diharamkan aktivitas di luar sholat, ya. Nah, ketika sholatnya kok dia malah berkhayal, ya kan, hilanglah apa? Khusyuknya, ya. Kemudian tumak ninahnya, ya, dia punya bayangan untuk segera berangkat kemana, maka ini apa? Hilanglah apa? Rukun tumak ninahnya, ya. Maka nanti dikatakan ya, ya itu seperti apa? Ya, seperti sholatnya orang-orang munafik, ya, yang mereka digambarkan dalam hadis. Saya ambil sempurna aja, ya. Tilka sholatul munafik, ya. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Ya, itulah apa? Cirinya dari sholatnya orang munafik, kata Rasulullah 3 kali dalam tafsir Nukasir ini. Ya celisuyar kubusam, ya, mereka menunda-nunda waktu sholatnya sampai apa? Yarbubusam, ya, sampai matahari apa? Ya, ya menunggu matahari. Hatta ida kana bena kornais, ya, asyaiton qoma fanaqaraha arba'an. Ya, jadi ini untuk sholat asar, ya. Maka ketika matahari tadi sudah hampir tenggelam, ya, artinya sudah mau masuk waktu maghrib, mereka apa? Berdiri, ya. Qoma, ya. Fanaqaraha arba'an. Di sini kalimatnya apa? Ya. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, ya. Ketika matahari sudah mau tenggelam, maka muncullah apa? Dua tanduk setan. Karena setan itu apa? Makhluk yang punya tanduk, ya, mungkin simbol setan gitu, ya. Ada tanduknya. Nah, ketika kita itu sholat pada waktu tenggelam matahari, maka setan itu, nah, waktu itu kan dikategorikan waktu yang makruh, ya. Maka setan itu berdiri di antara orang yang sholat, ini matahari, ini orang sholat,
setan berdiri di tengah mereka sehingga dikatakan apa? Hatta idza baina qarnay syaitan. Mereka menunggu sholatnya tadi orang munafik itu sampai apa? Sampai matahari tenggelam sehingga muncullah sampai matahari hampir tenggelam sampai muncul apa? Tanduk setan. Karena setan itu berdiri ketika apa? Matahari mau tenggelam. Sehingga yang disembah tadi apa? Ya tadi ya, adanya tanduk setan itu perkara yang dimakruhkan karena setan muncul di antara apa? Sholat kita dengan arah barat itu, arah kiblat. Ya. Dan itulah kenapa ada larangan atau waktu karohah untuk sholat pada saat apa? Matahari tenggelam atau matahari terbit. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana bentuk sholatnya? Karena waktunya sudah sangat mepet, matahari sudah hampir tenggelam. Kira-kira bagaimana proses yang dikerjakan? Qoma fanaqaraha. Maka dia berdiri untuk sholat fanaqaraha. Dia mematuk sebanyak 4 kali. Kalimat fanaqaraha itu adalah dinisbatkan ya fanaqara naqaral ghurab ya lam yatma'in wala khassa fiha aydan. Jadi naqar itu identik dengan nakornya apa? Mematuknya burung gagak ya. Karena burung gagak itu adalah binatang karnivora ya, dia suka berburu. Ketika dia sudah dapat mangsanya dia mematuk dengan sangat cepat. Karena dia berjuangnya juga luar biasa untuk mencari itu. Sangat lapar, maka ketika dapat dipatuk dengan sangat cepat. Maka bukan gambarannya ayam ya. Kalau matunya ayam masih ada tanda. Maka sebagian para khotib, para kiai kadang membahasakan dengan mematuknya ayam. Padahal tidak. Dalam tafsir Mutasir digambarkan ya panaqaraha naqral ghurab ya, yaitu apa? Mereka mematuk seperti mematuknya burung gagak. Karena burung gagak itu matuknya sangat cepat. Coba habis ini kita lihat nanti di YouTube bagaimana proses burung gagak ya. Itu apa? Untuk mematuk pasti sangat cepat. Dan itulah gambaran orang munafik tadi. Karena melihat waktunya sudah mau habis ya, dia tadi berleha-leha menunda-nunda waktunya. Sehingga ketika sudah mau habis apa? Dia mematuk sangat tepat. Maka yang terjadi dia pasti tidak pernah apa? Walam yatma'in, ya, tidak akan tumakninah ya. Dan juga tidak apa? Wala khosya'a fiha, dan juga tidak ada terjadi namanya khusyuk ya. Maka ini rukunnya hilang, ya, enggak terpenuhi. Dan wahwa waktu karoha, dan itu jatuh pada waktu yang karoha, yang Allah tidak sukai, artinya makruh. Jadi jatuh di waktu makruh yang dilarang. Kemudian sholatnya sudah apa? Sudah sangat cepat sehingga kehilangan rukun dan khusyuk. Ya kan? Kemudian walihada qala la yadhkurullaha fiha illa qalil. Ya. Baterainya mau habis. Berapa? 24. Maka yang terjadi sesudah itu wala yadhkurullah illa qalil. Dia tidak akan mampu mengingat Allah kecuali dengan sangat apa? Sangat sedikit sekali yang diingat ya. Mungkin dia ketika membaca dia membaca saja, tapi apa? Ingatannya kepada lafaz Allah saja apa? Sangat sedikit ya. Apalagi makna-makna yang lain, Allahumma firli subhanaka Allahumma rabbana subhanaka wa mafirli atau yang lainnya ya. Maka tidak akan terbayangkan. Apalagi membaca apa? Surat ya innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba. Semua orang beriman akan berada dalam surga ya. Hadaik yang penuh dengan kebun-kebun ya. Hadaika wa anaba, dan banyak anggur-anggur ya. Dan di situ keindahan. Ya. Sudah nggak ada bayangan lagi seperti itu. Atau apalagi membacanya surat apa? Ya, 3 kul atau ina ya. Atau apa? Fasal ini rabbika wanhar. Langsung saja apa? Wanhar ya. Inna sanaka huwal abtar. Ya. Jadi sangat sedikit yang akan dia ingat ya, seperti itu. Walihada qala yatru fiha ila qalila wala law inna ma hamalahu alal qiyam ilaiha mura'atun nas la liqa'a wasallam. Dan juga kategori orang munafik itu kalau sholat mereka apa? Tidak semuanya ya murni diberikan kepada Allah ya. Jadi orang munafik itu kalau mereka sholat yang diingat itu Allah sedikit, yang diingat banyak ya. Bahkan ya yang disebut dengan saud itu adalah dia lebih banyak ingin menampakkan kepada orang lain ya. Jadi mungkin ini dalam kasus yang lain orang yang munafik itu sholatnya itu apa? Yura'un nas ya. Mereka itu dalam surat apa itu?
An-Nisa ya ayat 142. Jadi yura'un nas wala yadhkurunallah wala yadhkurunallah illa qalilan. Ya, dalam ayat lain juga menguatkan ya, mereka bahkan sholatnya itu untuk apa? Berbuat riya di hadapan manusia, ya kan? Dan tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ya. Maka ya, ayat berikutnya apa? Alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un. Ya. Dan mereka orangnya ya ketika sholat suka apa? Yura'un ya. Dari kalimat ro'a ya. Ya ro ya. Yura'un itu artinya diperlihatkan. Dan apa? Mereka adalah orang-orang yang suka memperlihatkan ya, berbuat riya maksudnya. Karena riya itu dari kalimat ro'a, ingin memperlihatkan. Jadi kalau kita sedang beraktivitas ingin dikenal orang lain agar mendapatkan pujian, ya bukan untuk wajah Allah ataupun ini perintah Allah sehingga layak Allah satu saat memuji kita, tapi kita ingin pujian manusia, maka kalau ingin diperlihatkan namanya riya. Tapi kalau ingin didengar, ya kita membaca ayat Quran, azan, ya kita mungkin ceramah, memberi nasihat agar didengarkan orang lain. Tujuannya untuk berbuat bahasanya saya ini alim bahasanya ini jatuhnya kalau ingin diperdengarkan namanya sum'ah ya. Dari kalimat sami'a yasma'u sum'ah ya, jadi sum'ah itu untuk didengar-dengarkan. Jadi hati-hati, ada perkara riyah, ada perkara sum'ah. Nah di sini ya. Jadi orang-orang munafik tadi ya, mereka itu juga apa? Suka berbuat apa? Riya ya. Ingin diperlihatkan kepada orang lain. Maka disebutkan di dalam qala ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Sungguhnya orang-orang munafik itu di surat Al-Baqarah ya, ayat 142 ya. Sungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah. Ya. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah sebenarnya yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, ketika mereka berdiri ingin salat, qamu kusala, mereka tuh malas ya. Tidak semangat ya kan, ya malas ya, bahkan kadang lebih banyak disuruhnya oleh orang lain. Makanya kita harus berevaluasi apakah 5 waktu sholat kita ini muncul dari keinginan sendiri ataukah lebih banyak diingatkan orang lain. Ini bisa terkategori apa? Malas. Karena kalau orang semangat itu pasti apa? Dengarkan adzan sendiri sudah apa? Sudah persiapan ya kan, yang lain dan lain-lain sebagainya. Wa idza qamu ya qamu kusala, mereka berdiri malas. Yura'unan nas ya, dan mereka ingin kalau sudah sholat mereka ingin diperlihatkan kepada manusia. Wala yadhkurunallah illa qalil. Mereka pasti apa? Tidak mengingat Allah kecuali sedikit ya. Ya. Maka disebutkan pada saat itu dalam riwayat Imam Ahmad, kunna julusan inda Abi Ubaidah fada karuria. Pada saat itu kami sedang duduk bersama ya. Dari Amr bin Marrah, itu kami sedang duduk bersama Abu Ubaidah. Ya. Abu Ubaidah itu siapa? Nah, dia adalah gubernur Syam yang meninggal pada saat adanya tahun Amwas, ya, tahun yang menyerang daerah Syam. Kemudian Abu Ubaidah saat itu bersama sahabatnya membahas masalah dia. Pada karunya, faqala rajulun, ya, yukna bi Abi Yazid, ya. Saat itu ada seorang laki-laki yang dikunyahkan dengan nama Abu Yazid. Sami itu Abdullah bin Amr yaqulu qala Rasulullah, ya, aku pernah mendengar dari Abdullah bin Amr ya. Kemudian dia mengatakan, aku pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama'an nas bi amalihi sama Allahu bihi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa sagharahu. Karena siapa orang yang ingin diperdengarkan ya kepada manusia akan amalan-amalannya ya, termasuk juga kategorinya di sini tadi ya, diperlihatkan amalan-amalannya, maka sama Allah bihi sami'a khalqihi, Allah akan memperdengarkan suatu saat ya amalan tersebut kepada hamba yang lain. Kemudian setelah itu Allah akan haqqarahu, menghinakannya, dan wasagharahu, dan merendahkannya di hari kiamat ya. Dan ini adalah
wa mimma yatalaqi ta'ala, inilah kaitan dengan ayat alladzina hum yura'un. Ya, ada kaitannya dengan ayat tadi, ayat yang ke-6 dari surat Al-Maun, yaitu orang-orang yang mereka suka berbuat riya. Min man amila amalan lillahi fatla alaihin nas. Yaitu mereka orang yang beramal, ya, satu amalan, ya, lillahi fatla alaihin nas, ya. Awalnya dia niatkan kepada Allah, kemudian fa'atla alaihin nas, kemudian dia campur lagi untuk dibelatkan kepada manusia. Ya. Fa'ajabu dzalika ana hadzalayat. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita kalau satu saat beramal, ya, tapi ingin ditunjukkan kepada manusia, tetapi kita niatkan agar manusia itu mampu untuk mengikuti kita, ya, maka ya hal seperti ini layu aduri. Kalau kita misalnya satu saat beramal ya untuk diperlihatkan, tetapi agar manusia itu mengikuti, ini tidak terkategori riya. Tetapi kalau tadi dari niat awalnya ya sholat, ya, dia khusuk-khusukkan, ya, bahkan kalau dia sholat sampai apa, dia bungkuk-bungkuk, ya. Ini kalau zaman Umar, ya, Umar tuh sangat marah kalau melihat orang yang membungkuk-bungkukkan punggungnya, padahal dia apa, masih sangat muda, ya. Sampai-sampai Umar mengatakan, ya, ketika dia melihat seorang laki-laki, ya, yang masih muda, ya, yuto'ti'ur bataku, dia apa, yuto'ti'u, ya, bukan tikto'an, ya, to'a yuto'ti'u, itu maknanya bukan tiktokan, ya, bukan bikin program TikTok, ya. Jadi ayu itu apa? Menekuk, ya, menekuk apa? Lehernya. Jadi kalau kalimat aslinya ayu itu menekuk, ya, rukbatahu, lehernya. Faqala ya sahibah rukbah, ya, wahai orang yang pemilik leher yang ditekuk, ya, irfa rukbatah. Kalau Umar mengatakan apa? Angkat tuh lehernya, ya. Laisa khusuk fi rukbah wa inama khusuk lillah, ya. Nah, laisa khusuk di dalam leher, ya, ditekuk tadi, tapi khusuk inamal khusuk fil qulub, ya, lillahi ta'ala. Tapi khusuk itu di dalam hati, ya, kita tujukan kepada Allah. Jadi enggak boleh, ya, kita ketika sholat, ya, sampai ditekuk-tekukkan, kemudian dibagus-baguskan bacaan, ya. Karena barang siapa yang kita beramal karena manusia, ya, maka kategorinya apa? Riya, ya. Maka kata seorang ulama, ya, Fudil bin Iyad, tarokal amal li ajlis nasriya, yang meninggalkan amalan karena manusia, ya, itu riya. Tapi kalau kita beramal, ya, ditujukan kepada manusia bukan karena Allah, itu malah saja kepada kesyirikan. Syirik ya, syirik, ya, perkara syirik. Wal ikhlas an yu'afiyaka Allahu minhum. Ikhlas itu adalah kau bisa selamat dari perkara syirik, juga selamat dari perkara riya, ya. Di sini kita harus pahami seperti itu. Nah, bagaimana ciri orang yang riya? Ini penting bagi kita. Ya, saya mengambil dari kalimat Ali bin Abi Thalib. Ya, lil mura'i salah alamat. Ya, bagi orang yang suka berbuat riya, dia punya tiga ciri. Yang pertama, yaksal idakana wahdahu. Ya. Dia akan malas ketika dia sendirian. Hati-hati ini, ya. Kalau kita ketika sendirian muncul rasa malas, ya. Makanya banyak sahabat dulu ketika dia di majelis Rasulullah, mereka semangatnya. Kemudian ketika pulang ke rumah, ya, mereka kok kayak berubah. Mereka mengadu berbalas, ya Rasulullah, munafik, kami itu munafik, ya Rasulullah. Kami kenapa? Kalau kami sedang bermajelis seperti ini, masya Allah, ya, amalan kami itu membungkuk, iman kami membungkuk. Tapi ketika sampai rumah kok kami itu kembali ke pengaturan awal, gitu, ya. Ya, udah nggak kayak beda, gitu. Maka itulah pengaruh dari berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dalam satu majelis akan menaikkan iman, ya kan? Tapi ketika sendirian, nah ini kita bisa mudah pengaruh oleh setan. Nah, termasuk ciri orang yang punya kebiasaan riya, ketika sendirian dia malas. Ini hati-hati, ya. Kemudian yang ciri kedua, wa yunassid idza kana finnas, dan dia begitu semangat bergelora, ya. Begitu ya, semangat, ya, 45, ya, ketika bersama dengan teman-teman manusia yang lain. Nah, kemudian
ciri yang ketiga, yang ini bisa jadi tambahan, ya. Wa yazidu fil amal idza asna, dan dia akan bertambah, ya, amalannya ditambah-tambahkan lagi kalau dia sedang dipuji oleh orang. Tetapi wa yanqus idza tamabih, dan dia akan berkurang amalannya kalau dia dicela. Jadi ciri orang yang punya amalan riya, ya, itu adalah apa? Malas ketika sendirian, semangat ketika banyak temannya, ya, ketika ada orang lain, dan apa? Amalannya itu kalau dipuji dia akan tambahin, kalau dia apa nggak dipuji, ya, karena emang semuanya itu juga untuk manusia, dia akan berkurang. Tapi kalau orang ikhlas, dia niatkan pada Allah, entah dipuji entah tidak, dia niatkan hanya mencari apa? Wajah Allah. Maka ikhlas itu selamat dari perkara apa? Riya dan juga syirik, ya. Itu, ya. Kemudian karena waktunya terbatas, jadi saya langsung masuk ke ayat berikutnya. Wa yamna'unal ma'un, ya, siapa yang mendustakan hari kebangkitan adalah mereka orang yang mencegah bantuan, ya, mencegah orang untuk berbuat kebaikan, membantu, memberikan pertolongan. La ahsanu ibadata rabbihim wa la ahsanu ila khalqih. Mereka orang yang tidak berbuat baik, ya, baik dalam ibadah kepada Rabb-nya dan juga tidak berbuat baik kepada sesama manusianya, ya. Jadi sudah nggak buat baik sama Rabb-nya, ya, ibadahnya sudah ditunda-tunda tadi, ya kan? Kemudian juga kepada manusia lain dia tidak berbuat baik. Hatta wala bi'irati ma yantafi'u bihi wa yusta'anu bihi, ya. Hatta kepada perkara yang yang seorang lain ingin meminjam kepada kita. Harusnya kan kalau ada orang yang mau meminjam, satu kan bakal akan mengembalikan. Tapi orang yang yamna'unal ma'un itu dia tetap tetap tidak mau menolong, ya. Padahal ketika orang itu meminjam, ya, ma'abaqai ainihi wa ruju'ihi ilaih, bandanya itu kan bakal tertutup dan akan dikembalikan. Masa ada orang meminjam sampai tidak meminjam, ya. Maka di sini, ya, kalimat ma'un, ya, oleh para mufassir dikatakan, ya, itu adalah perkara-perkara alladzi nafa'a binas, perkara benda-benda yang biasa dipakai untuk diambil kemanfaatan pada manusia. Ya. Jadi al-ma'un itu benda-benda yang sering kita pakai seperti ember, ya, kemudian jarum, ya, zaman dulu ini, ya, atau kidder, ya, kidder yaitu kuali, tempat untuk masak, ya. Kemudian al-fa'as, ya, kapak, ya, dan wa ma asbah dari. Jadi al-ma'un itu kata Ibnu Mas'ud, ya, ketika ditanya apa itu ma'un, wa huwa ma yata'atahun nas bainahum minal fa'as. Segala sesuatu yang biasa saling pinjam meminjamkan antara manusia, seperti kapak untuk nyari kayu zaman dulu, kan. Kalau pas waktu tetangga sudah dapat kayu terus dipinjam kapaknya. Perkara yang remeh, ya kan? Kuali, ya. Kemudian ember. Ini kan perkara yang setiap hari zaman dulu ini, ya, dipakai. Kalau sekarang apa? Ya mungkin ketika motornya nggak kepake, ya, kemudian dipinjam, atau mungkin ya alat masaknya dipinjam, ya. Ini kan ketika orang itu meminjam, bendanya kan tetap tidak berubah dan bakal dikembalikan. Kenapa ya kita tidak sampai mau saling meminjamkan? Inilah kategori orang yang mendustakan hari kebangkitan, yang tidak terbiasa untuk berbuat baik hatta kepada ya, selain kepada Rabb-nya tadi di awal, maka terakhir kepada sesama manusia. Padahal dalam hadis Muslim, ya, dalam hadis sahih, ya, man istata'a minkum ayyan fa'ahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka kerjakanlah. Itulah sifat al-mu'min, innamal mu'minuna ikhwah, ya. Baik, karena waktunya yang batasi, saya langsung masuk ke pertanyaan. Atau kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Baik. Dari Ummu Said, ya. Bismillah, Ustaz, bagaimana cara biar anak bangun sholat subuhnya? Dan kalau dibangun agak susah. Saya jawab.
Kenapa anak itu dibangunin susah? Yang jelas dari sisi akidah, ya, rasanya seorang yang tertidur tuh dia diikat oleh 3 ikatan simbol setan, ya, yang dia akan terlepas ketika dia bangun tidur, membaca doa bangun tidur, kemudian dia mau berwudu dan mau sholat 2 rakaat. Jadi paling tidak minimal sholat 2 rakaatnya adalah sholat fajar, ya kan? Karena maka kalau dia tidak berdoa, ya, ikatan simbol 1 nggak terlepas, tidak berwudu, ya, juga tidak sholat. Kalau tidak sholat pasti satu paket tidak wudu, ya. Pasti dia masih punya 3 ikatan simbol setan itu. Kata Nabi, ya, barang siapa yang masih terikat oleh ikatan simbol setan itu, maka pada waktu fisobah walahu nafsus, dia punya jiwa yang buruk hari itu. Jadi, tidak setiap hari, ya, tapi hari itu. Jadi misalnya ada nih kayak mahasiswa-mahasiswi, ya, yang dia bangun kesiangan, ya, bahkan kemudian langsung lihat waktu langsung berangkat meninggalkan sholat. Nah, ketika dia itu ingin bangun siang itu kan pasti malas gitu kan. Maaf, ketika dia kesiangan itu kan, ketika untuk proses bangun tuh kayak menunda-nunda itu malas. Kenapa? Setannya masih ngikat 3 ikatan simbol setan tadi, tidak dilepas. Ya, ketika dia sudah jam 9, maka dia langsung berusaha mandi karena dia lebih takut pada bosnya atau dosennya daripada Allah. Maka dia sudah nggak terbayangkan, sekali-kali tidak sholat subuh. Padahal ketika sudah seperti itu, setan sudah berhasil memperdaya. Ya. Maka berikutnya akan terulang lagi tanpa disadari. Nah, jadi ada pengaruh 3 ikatan simbol setan. Maka harus diajari seorang anak ketika dia bangun tidur, ya, dia berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, sudah kami ditidurkan sebentar. Karena tidur itu kan kematian sebentar. Bahkan disebutkan an-naum akhul maut, ya. Tidur itu adalah saudaranya kematian, karena mirip, ya. Perkaranya itu kan dia tidur, bahkan kalau diapain orang kan nggak terasa, ya. Bahkan kadang di-prank, ya kan, dikerjain gitu. Karena pada saat tidur itu kita nggak kayak mayit, ya kan. Maka disebut akhul maut, ya. Maka ya kita kan disuruh berlindung kepada Allah dengan baca ayat kursi kalau tidak gangguan setan dan sebagainya. Nah, karena tidur situasi yang sangat lemah, maka kita perlu banyak bergantung pada Allah. Maka ketika mengawali kita banyak membaca doa, ya al-mu'awwidhatain, ayat kursi dan sebagainya, itu bahkan disebutkan dalam hadis tentang keutamaan fadilah kesyirikan, agar selamat dari syirik, hendaknya sering membaca al-kafirun, karena dia punya fadilah baro'ah minasir, bisa melepaskan diri dari ikatan kesyirikan, yang bisa menghapus amal. Nah, maka ketika dia mengawali membaca doa, ketika bangun diajari untuk berdoa. Kemudian, diajari untuk wudu, ya, diarahkan, apalagi masih anak-anak, ya, untuk mau sholat subuh dan sebagainya. Jadi pendidikan orang tua itu punya cermin, ya, kepada anak-anaknya. Tetapi memang anak-anak sekarang itu luar biasa, ya. Bisa jadi orang tua sudah mengajarkan di sedemikian rupa, tapi anak itu karena malamnya dihabiskan untuk HP, ya, kemudian nonton sampai larut malam, nonton sepak bola, ya, bahkan mungkin ikut bapaknya, ibunya yang bangunin terus, ya. Nah, ini menjadi evaluasi bagi ibu dan bapak ketika sudah mengerjakan perkara syar'inya, ternyata kok belum maksimal, berarti ada hal di luar syariah, lingkungannya, seperti itu, ya. Jadi tetap diikhtiari secara agama, kemudian tetap dipahamkan sesuai dengan tahapan-tahapannya, dan dilarang untuk memukul anak, ya, karena dalam kacamata fikih, bahkan menurut para ulama, memukul anak itu apalagi pada usia 5 tahun, 6 tahun itu, menurut para ulama belum waktunya anak itu dipukul, ya kan. Anak itu masih boleh dipukul, ya, dengan kategori melanggar syariat itu pada usia 10 tahun, ya, dengan hadis yang disuruh anak itu untuk sholat, ya, dikenalkan soal usia 7 tahun, wadribuhu alaihim, ya, indah asri sini, pukullah mereka ketika masa usia 10 tahun. Maka dan pukulan itu oleh dorbun mumarrih, bukan pukulan yang menyakiti, bukan, nggak boleh pukul kepalanya, ya, dan sebagainya, ya, karena kepala itu ada di sini barangkali ada hafalan Quran, ya kan, ada hafalan hadis, maka pukulan bagian-bagian yang lainnya yang banyak berisi lemak atau daging, ya,
pantatnya dan sebagainya, dicubit dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu, tetap dikenalkan ya dengan nasihat dan tidak boleh sampai di. Barangkali ada yang lain bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Saya lihat lagi chatnya. Sudah tidak ada ya. Mau bertanya secara langsung, silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan untuk tafsir tadabbur dari surat apa? Al-Ma'un ya. Semoga kita bisa mengambil istifadah atau kebaikannya. Bahwasanya yang berkaitan tentang kalamullah ya, itu menjadikan apa yang kita gali itu, yang kita dapatkan menjadi mulia. Nah, inna sarafal ilmi syarafun min ma'lum. Ya, segala sesuatu itu menjadi mulia karena objek yang dikaji itu mulia. Ada kaitannya dengan Allah, ya, tafsir itu ada kaitannya dengan kalam Allah, maka kalam Allah itu mulia. Belajar akidah ada kaitannya dengan sifat Allah, itu juga mulia. Belajar ilmu tajwid, ya, itu juga mulia. Jadi apa yang menjadi keterkaitan ilmu itu menjadi hal yang kita kaji mulia. Insyaallah semoga kita menjadi hamba-hamba yang Allah muliakan. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari ini sehingga kita bisa berbias pada amal soleh. Amal soleh itulah yang menjadi apa? Samrah minal ilm. Jadi ilmu itu adalah wal faham, wal wasamrah yaitu apa? Al amal. Ilmu itu adalah menambah pemahaman, ya, menghilangkan ketidaktahuan. Maka setelah tahu ya, dan bisa paham dengan risalah yang telah dijelaskan oleh Nabi dengan benar, kita beramal dengan benar, maka itulah apa? Samrah atau buahnya ilmu. Baik, nah, itu saja yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis jamaatan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.